Penjara yang terburuk adalah pikiran kita sendiri. Tidak ada yang bisa menahanmu untuk keluar dari situasi, keadaan, tantangan, kecuali dirimu sendiri. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Dan pagi hari ini saya percaya ada berkat dari firman Tuhan yang Tuhan mau berikan buat kita. Karena sebelum kita pergi melangkah, sebelum kita aktivitas, biarlah firman Tuhan mengawali perjalanan hidup kita di hari ini. Karena ada berkat dari setiap penyampaian firman Tuhan. Namun sebelum kita bahas firman Tuhan, saya mengajak setiap kita satu hati berdoa. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, bersyukur buat pagi ini, pagi yang baru, yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Kasih setiamu yang kami percaya Tuhan sediakan hari ini buat kami. Sebentar sebelum kami pergi melangkah, Tuhan bicara, berfirman. Tuhan ingatkan kami lewat perkataanmu, lewat firmanmu Tuhan, pakai hambamu. Urapi hambamu, kata kalimatnya ada berkat dan kuasa. Berkati kami yang dengar. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini saya rindu mengingatkan bahwa setiap kita bisa saja terjebak dalam sebuah masalah, sebuah situasi, sebuah keadaan. Tapi seringkali banyak di antara orang percaya masih memiliki mentalitas korban. Saya menyebutnya mentalitas korban. Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, lalu merasa jadi korban atas situasi, atas masalah, atas tantangan yang dia hadapi. Viktor Frankl, selamat dari kamp kematian Nazi, dia mendefinisikan kebebasan sejati adalah ketika kita memiliki kemampuan untuk memilih sikap kita di dalam keadaan apapun. Penjara yang terburuk adalah pikiran kita sendiri. Tidak ada yang bisa menahanmu untuk keluar dari situasi, keadaan, tantangan, kecuali dirimu sendiri. Roma 8 ayat 37 dikatakan seperti ini, tetapi dalam semuanya itu, di dalam tantangan, masalah, keadaan yang kita hadapi, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ambil ayat firman ini jadi milikmu. Kita lebih dari pemenang. Dalam semuanya itu kita bukan korban, kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam teks bahasa Inggris penakluk, kita lebih dari penakluk. Kita bukan ditaklukkan, kita bukan korban, ditaklukkan keadaan, ditaklukkan tantangan, ditaklukkan masalah. Kita menaklukkan tantangan, menaklukkan situasi, menaklukkan keadaan. Kita harus ambil apa yang jadi janji Tuhan buat kita di dalam Kristus, di dalam semuanya itu. Kita lebih daripada pemenang oleh Dia, oleh Yesus yang mengasihi kita, oleh Dia yang sudah korban di kayu salib buat kita. Dan berhenti menyalahkan orang lain. Orang lain tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita sampai di situasi yang kita hadapi hari ini, keadaan yang kita hadapi hari ini. Tetapi hanya kita yang bisa memutuskan untuk tetap berada di situasi, keadaan yang kita mungkin hadapi hari ini, sakit penyakit, hutang, masalah rumah tangga, masalah dengan anak, tetap ada di situ atau keluar dari situ. Kita merasa kita korban dan tidak berdaya, atau kita tahu bahwa kita punya kekuatan untuk memilih keluar dari situasi tersebut, keluar dari masalah dan tantangan yang kita hadapi. Alkitab berkata Tuhan bahkan memberi pilihan buat kita. Kekuatan untuk memilih ada pada kita. Saya baca Ulangan 30 ayat 15 dikatakan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 19 ya, Ulangan 30 ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan bilang ada berkat, ada kutuk, ada kehidupan, ada kematian.
Tapi di antara pilihan itu Tuhan memberi suggest buat kita, memberi dorongan, memberi jawabannya, memberi solusinya. Dikatakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihlah bersikap bahwa tidak ada tantangan, tidak ada keadaan, tidak ada masalah, tidak ada urusan yang bisa menahan kita untuk terus melangkah, menahan kita untuk menemukan solusi, jawaban, jalan keluar. Di hari yang lalu kita bahas tentang jangan fokus sama masalah, tapi kita juga punya solusi dari Tuhan. Fokus pada apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita bukan korban, tapi kita pemenang, kita penakluk. Amin. Penakluk masalah, tantangan. Miliki mentalitas itu, buang mentalitas ini gara-gara orang lain, ini gara-gara keadaan, ini gara-gara sekolah saya, ini gara-gara situasi, ini gara-gara semua disalahkan. Buang mentalitas bahwa kita korban dari keadaan, korban dari tindakan orang lain. Dan minta Roh Kudus tuntun. Karena engkau gak sendirian, ada Roh Tuhan bersamamu. Roh Tuhan selalu menemanimu. Amin. Bertanggung jawab buat setiap masalah yang Tuhan izinkan kau lalui, tantangan yang kau lalui, bertanggung jawab. Kata tanggung jawab dalam bahasa Inggris responsible. Dalam bahasa Inggrisnya responsible dari akar kata respon. Mungkin kita gak bisa mencegah orang untuk berbuat jahat kepada kita. Kita gak bisa mencegah. Ada tantangan, ada keadaan, ada sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Tetapi kita bisa atur respon kita. Ada keadaan yang gak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa kendalikan respon kita. Kita bisa kendalikan cara berpikir kita. Kita bisa kendalikan cara berkata-kata kita. Kita memiliki kekuatan untuk mengampuni. Kita memiliki kekuatan untuk pulih. Kita memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah. Ketika kita tidak menyalahkan orang lain. Justru ketika kita menyalahkan orang lain, kita sedang menyerahkan kekuatan kepada orang lain, kekuatan untuk keluar dari masalah kepada orang lain, kepada keadaan. Jangan serahkan, bahasa saya seringkali jangan kasih remote-nya di orang lain, jangan kasih remote-nya di tantangan, di keadaan. Kamu yang pegang remote-nya, kamu yang atur channel-nya. Kamu yang atur channel-nya berkata akan keluar dari masalah, akan hadapi masalah, akan keluar dari tantangan, akan pulih, akan mengampuni. Amin. Jangan sukacitamu diatur orang, sukacitamu diatur oleh keadaan, tantangan. Jangan merasa engkau jadi korban. Justru engkau penakluk, engkau bukan korban. Ambil alih apa yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan memberikan apa? Tuhan kasih talenta. Ingat, ada yang dikasih 1 talenta dan dia komplain sama Tuhan. Dia bilang ditanam talentanya ditanam. Kemudian ketika Tuhan berkata, mana talenta yang aku berikan? Yang lain sudah talentanya berkembang, tapi yang satu ini bilang, Tuhan jahat, nyalahin Tuhan. Dan aku tahu engkau hanya mau ambil keuntungan dariku. Tapi yang punya 5 talenta dikasih 5 lagi, melipat gandakannya sampai 10, dipercaya lebih banyak lagi. Bertanggung jawab, ambil apa yang Tuhan sudah taruh di hidupmu. Yesus sudah bayar di kayu salib, yaitu kekuatan untuk mengasihi, kekuatan untuk mengampuni, kekuatan untuk keluar dari masalah, dari tantangan. Ambil itu dan jangan kubur itu, tapi gunakan itu. Ketahui itu sudah ada di hidupmu. Buang menyalahkan orang, buang mentalitas menyalahkan keadaan, buang mentalitas korban. Pagi ini kita mau membuang mentalitas korban. Kita bukan korban, kita lebih dari pemenang. Kita bukan korban, kita lebih daripada penakluk keadaan, tantangan, masalah, sakit penyakit, hutang-hutang. Kita akan keluar dari semua masalah itu. Kita akan taklukkan semua masalah itu oleh Dia yang mengasihi kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi bersama Tuhan. Dan kita mau membuang di beberapa hari ini, bulan Januari, saya mengajak setiap kita jemaat Tuhan, mengajak setiap kita umat Tuhan, mengajak setiap kita orang percaya, membuang pemikiran-pemikiran yang salah.
Pemikiran saya nggak dikasih, kita buang. Kemarin kita udah bahas. Pemikiran yang fokus sama masalah, kita buang. Hari ini pemikiran yang berkata, saya korban, kita buang. Kita bukan korban, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari penakluk. Dan Tuhan punya rencana indah buat hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari di pagi hari ini respon apa yang jadi janji Tuhan. Respon apa yang Tuhan katakan buat kita ini. Taruh di hati kita. Lakukan firman Tuhan. Karena orang yang mendengar dan melakukan firman, dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika ada badai, ketika ada hujan besar, rumahnya tetap kokoh. Tapi orang yang dengar firman, tapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang bangun rumah di atas pasir. Ketika ada badai, ada hujan, rumahnya hancur. Dan saya percaya saya sedang berbicara kepada orang-orang yang membangun rumah di atas batu. Karena engkau dengar firman dan engkau akan melakukannya. Buang mentalitas. Saya korban keadaan, saya korban kejahatan orang. Kejahatan orang tidak lebih besar daripada kebaikan Tuhan di hidupmu. Haleluya. Mari pagi ini ambil waktu untuk merespon apa yang jadi janji Tuhan. Merespon apa yang jadi perkataan Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk perkataan-Mu. Kami percaya firman dan perkataan-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Kami hari ini memutuskan, memilih, kami pilih berkat, kami pilih keberuntungan, kami pilih yaitu janji Tuhan, kami pemenang, kami penakluk, kami bukan korban tantangan, korban masalah. Kami percaya Tuhan beri kami kuasa untuk kami mengampuni, beri kami kuasa untuk kami keluar dari masalah, untuk kami pulih, untuk kami diberkati. Berdoa dalam nama Yesus, berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, urapan yang baru mengalir, berkat yang baru mengalir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang butuh jawaban jalan keluar di hari ini, Tuhan tolong buka jalan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Saya bukan korban dari masalah tantangan. Saya menaklukkan masalah dan tantangan. Tulis apa yang jadi responmu di kolom komentar dan bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Mungkin ada di antara mereka yang selalu merasa jadi korban. Bagikan buat mereka supaya mereka juga dilepaskan dari mentalitas yang salah ini, pemikiran yang salah ini. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you.